Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, Maha berkah Zat yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dia Maha perkasa lagi Maha pengampun. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang artinya dia juga yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikitpun. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat suatu celah? Summarji'il basara karrataini yang qaliba ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Yang artinya kemudian lihatlah sekali lagi dan sekali lagi untuk mencari celah dalam ciptaan Allah. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu dengan kecewa dan dalam keadaan letih karena tidak menemukannya. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Yang artinya, sungguh kami benar-benar telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang, menjadikannya bintang-bintang itu sebagai alat pelempar terhadap setan, dan menyediakan bagi mereka setan-setan itu azab neraka, sa'ir atau yang menyala-nyala. Walladzi kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Yang artinya, orang-orang yang kufur kepada Tuhannya akan mendapat azab neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Idza fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Yang artinya apabila dilemparkan kepadanya neraka, mereka pasti mendengar suaranya yang mengerikan saat ia membara. Takad tamayyazu minal ghaib kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Yang artinya neraka itu hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaganya bertanya kepada mereka, tidak pernahkah seorang pemberi peringatan datang kepadamu di dunia? Yang selanjutnya, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Yang artinya mereka menjawab, pernah, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Para malaikat berkata, kamu tidak lain hanyalah berada dalam kesesatan yang besar. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka juga berkata, andaikan dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk ke dalam golongan para penghuni neraka, sa'ir atau yang menyala-nyala. Tafsir Al-Mulk ayat 1. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah pemilik dan penguasa mutlak seluruh alam semesta. Keberkahan Allah menunjukkan keagungan, kemuliaan, dan kebaikannya yang tidak terbatas. Seluruh kerajaan di dunia dan akhirat berada dalam kekuasaannya, serta tidak ada sesuatu pun yang mampu menghalangi kehendaknya, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Terus tafsir Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Ayat ini menjelaskan bahwa hidup dan mati diciptakan sebagai ujian bagi manusia untuk mengetahui siapa yang memiliki amal terbaik. Ujian kehidupan menjadi sarana untuk membentuk kesabaran, keikhlasan, dan tanggung jawab. Melalui berbagai ujian, manusia diajak untuk semakin dekat kepada Allah, memperbaiki diri, dan meningkatkan kualitas amal solehnya. Tafsir Al-Mulk ayat 3-4. Ayat ini menjelaskan kesempurnaan diciptaannya Allah pada 7 lapis langit yang tidak memiliki cacat maupun ketidakseimbangan. Allah memerintahkan manusia untuk mengamati dan mengulang pengamatannya agar menyadari kebesaran serta kesempurnaan ciptaannya. Melalui ayat ini, manusia diajarkan untuk menggunakan akal, berpikir kritis, dan mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Terus tafsir Quran Surat Al-Mulk ayat 5.
Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang yang memiliki berbagai fungsi sesuai kehendaknya. Selain menjadi hiasan langit, fenomena seperti meteor juga disebut sebagai sarana pelempar setan yang mencoba mencuri berita dari langit. Ayat ini menunjukkan bahwa ciptaan Allah mengandung hikmah dan fungsi yang tidak selalu dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia, sehingga mendorong manusia untuk menggabungkan ilmu pengetahuan dengan keimanan kepada Allah. Ayat ini menjelaskan ancaman bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, yaitu azab jahanam. Sebagai seburuk-buruk tempat kembali, gambaran suara neraka yang mengerikan dan api yang membara menunjukkan beratnya konsekuensi dari kekufuran dan penolakan terhadap petunjuk Allah. Namun peringatan ini tidak hanya bertujuan untuk menakut-nakuti, melainkan juga menjadi pelajaran agar manusia menyadari tanggung jawab atas setiap perbuatannya. Dari ayat ini, manusia diajarkan untuk tetap memiliki harapan dan optimisme dengan memperbaiki diri, meningkatkan keimanan, serta menjauhi perbuatan yang dilarang Allah. Ancaman bagi orang yang ingkar sekaligus menjadi dorongan bagi orang beriman untuk tetap istiqomah, bertobat, dan berharap kepada rahmat serta ampunan Allah. Ayat ini menggambarkan dahsyatnya neraka yang hampir meledak karena kemarahannya kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Setiap kali sekelompok orang kafir dilemparkan ke dalam neraka, para penjaganya bertanya, apakah telah datang memberi peringatan kepada mereka? Pertanyaan tersebut bukan untuk mencari jawaban, melainkan sebagai bentuk celaan dan penyesalan atas sikap mereka yang dahulu menolak kebenaran. Orang-orang kafir kemudian mengakui bahwa para rasul telah datang memberi peringatan, tetapi mereka mendustakan dan mengingkari ajaran yang dibawa. Ayat ini menegaskan bahwa kesesatan terjadi karena penolakan terhadap petunjuk Allah, bukan karena tidak adanya peringatan. Selanjutnya, tafsir Quran Surat Al-Mulk ayat 10. Ayat ini menjelaskan penyesalan penghuni neraka yang mengakui bahwa seandainya dahulu mereka mau mendengarkan nasihat dan menggunakan akal untuk memahami kebenaran, mereka tidak akan menjadi penghuni neraka. Pengakuan tersebut menunjukkan pentingnya sikap terbuka terhadap ilmu, nasihat, dan petunjuk yang diberikan Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa manusia harus belajar dari pengalaman, berpikir secara bijaksana, serta menjadikan setiap nasihat sebagai sarana untuk memperbaiki diri sebelum datang penyesalan yang tidak lagi bermanfaat. Surah Al-Mulk ayat 1-10 mengajarkan bahwa hidup dan mati merupakan ujian dari Allah yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab. Pemahaman ini membantu konseli menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi sehingga mendorong sikap mandiri, kontrol diri, dan komitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, kesadaran akan kematian mengingatkan bahwa kehidupan dunia bersifat sementara dan setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kesadaran tersebut dapat membantu konseli menemukan makna hidup, memperbaiki diri, serta menghadapi berbagai masalah dengan lebih bijaksana. Dalam bimbingan dan konseling Islam, konselor berperan menanamkan nilai tanggung jawab, kesadaran spiritual, dan muhasabah diri agar konseli mampu mencapai perkembangan pribadi yang sehat secara psikologis, matang secara spiritual, serta siap menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam.